Amalia. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan yaitu A. Adab konseling menurut Al-Ghazali. Dalam kegiatan konseling ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah adab. Adab di dalam dunia konseling bisa diartikan sebagai etika. Etika ataupun adab harus dimiliki oleh alim ataupun murid. Hal tersebut bertujuan agar konseling bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman antara dua belah pihak. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, Al-Ghazali menyebutkan ada etika yang harus dimiliki oleh alim dan murid. 1. Adab alim. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, Al-Ghazali menyebutkan ada 17 adab bagi alim. Dan saya di sini akan menjelaskan 5 saja, yaitu yang pertama bersabar dengan murid-muridnya, yang kedua selalu bermurah hati, yang ketiga duduk berwibawa dan berkarisma, yang keempat tidak menunjukkan kesombongan, yang kelima mengutamakan tawaduk dalam setiap pertemuan. Dan selanjutnya di dalam kitab Ihya Al-Ghazali, dia menjelaskan 4 poin etika guru, diantaranya yaitu 1. Menyayangi murid dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Yang kedua, meneladani Rasulullah. Yang ketiga, memberikan nasihat yang baik dan menasihati murid-murid. Dan yang terakhir, yang keempat, melarang mereka agar tidak memiliki akhlak yang tercela. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri kedua. Terima kasih. Saya Cuk Masrina Mutia akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ayu Amalia. Di sini saya akan membahas tentang adab murid. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah Al-Ghazali menerangkan bahwa ada 13 adab yang harus dimiliki oleh murid terhadap gurunya. Adapun di antaranya yaitu yang pertama, memberikan salam dan penghormatan kepada guru. Yang kedua, tidak banyak berbicara yang tidak diperlukan kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak banyak berbicara kecuali guru yang bertanya. Yang keempat, memohon izin jika ingin mengajukan pertanyaan. Yang kelima, tidak menentang pendapat alim dengan mengungkapkan argumen dari orang lain. Yang keenam, tidak merasa lebih pintar dari guru. Yang ketujuh, tidak boleh berdiskusi dengan teman selama pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, fokuskan diri dalam pembelajaran, tidak boleh menoleh kepada orang yang di samping. Yang ke-8, tidak boleh mempersulit guru dengan mengajukan banyak pertanyaan. Baiklah, saya Irna Yunita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Al-Ghazali juga menuliskan dalam Ihya Ulum Al-Din bahwa ada 7 adab yang harus dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, membersihkan jiwa dari kotoran akhlak agar akal mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hati akan diterangi dengan cahaya ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menerima masukan. Yang ketiga, tidak boleh menyombongkan diri, serta tidak boleh mengatur konselor. Yang keempat, melihat semua manusia sama dan tidak ada yang dibedakan. Yang kelima, fokus terhadap satu cabang ilmu atau satu permasalahan. Yang keenam, mengarahkan perhatian pada ilmu yang paling penting. Dan yang ketujuh, istiqomah terhadap tujuannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan di atas ada beberapa poin mengenai adab alim dan murid yang bisa dikaitkan dengan proses konseling antara konselor dan konseli. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, hubungan yang baik antara konselor dan konseling. Maksudnya adalah konselor ini bertanggung jawab terhadap kenyamanan konseli, sehingga konseli bersedia secara terbuka mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua,
Konselor harus menghormati perbedaan konseli dalam semua hal seperti ras, budaya, agama, jenis kelamin, dan derajat. Dengan adanya toleransi, konseli akan merasa dihormati dan konselor pun mendapat penghargaan yang baik dari konseli mengenai sikap toleransinya tersebut. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak konseli agar konseli merasa nyaman selama proses konseling. Konselor harus terbuka terhadap konseling. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Dalam proses konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuan bimbingan dan konseling dapat terlaksana sesuai tepat sasaran dan layanan bantuan yang diberikan konselor mengandung ibadah. Untuk mencapai hal tersebut, Munir menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Di antaranya, A. Konselor Islami hendaknya orang yang menguasai materi khusus dalam bidang agama Islam, sehingga dapat membantu dirinya dalam menangani masalah-masalah keagamaan. B. Konselor Islami adalah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam secara konsisten. Hal tersebut dapat terlihat melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. C. Konselor Islami mampu menyampaikan kaidah Islam dalam menghadapi masalah konseli secara relevan. D. Konselor Islami hendaknya menguasai metode dan strategi bimbingan dan konseling, sehingga konseli secara terbuka bisa menerima nasihat dari konselor. E. Konselor Islami hendaknya berkepribadian terpuji dan bisa menjadi teladan bagi konseli. F. Konselor Islami hendaknya menguasai bidang ilmu psikologi secara integral, sehingga ia dapat dengan mudah menyampaikan nasihat kepada konseli melalui pendekatan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Setiani Hasibuan akan melanjutkan presentasi makalah kami. Saya akan menjelaskan bagian adab bimbingan konseling Islam. Menurut Al-Attas, secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab yaitu ad-daba yu'addibu tadib, yang artinya mendidik atau pendidikan. Sedangkan menurut kamus Al-Kautsar dan Al-Munjid, adab dikaitkan dengan perilaku, tingkah laku, budi pekerti atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan konseling yaitu upaya membantu individu melalui proses interaksi yang terjadi antara konselor dan konseli agar konseli dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa aman, tenang, dan bahagia, dan efektif perilakunya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa adab pelaksanaan bimbingan konseling Islam adalah suatu aturan yang dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Piani Burusitepo akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu bagian C, adab atau etika pelaksanaan konseling umum. Ada 4 adab atau etika profesional konseling secara umum, yakni yang pertama, selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Yang kedua, seorang konselor harus biasa menjaga kerahasiaan dari konseli. Yang ketiga yaitu konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahliannya yang ia miliki. Yang keempat yaitu
Konselor harus memberikan informasi kepada kliennya bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh. Ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan. Yang kelima yaitu konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam realisasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu D. Adab konseling menurut agama Islam. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk. Etika dalam Islam membicarakan tentang perilaku dan kebiasaan baik buruk berdasarkan instansi atau sifat dasar manusia. Dengan demikian, etika merupakan teori tentang perbuatan manusia ditimbang dari baik buruknya, dimanapun dan kapanpun. Ada sejumlah tingkah laku konselor yang perlu memperoleh perhatian dan ingin berkaitan dengan aspek nilai klien. Tingkah laku ini misalnya soal sentuhan dengan klien beda jenis kelamin, dengan nilai-nilai yang berlaku khususnya di masyarakat kita. Sebagian klien menganggap tidak dapat jika konselor berlawan jenis melakukan sentuhan jasmaniah. Misalnya sendiri yaitu berjabat tangan dan menepuk-nepuk di atas bahu. Sebagian klien ada yang menganggap bahwa cara-cara yang demikian itu menunjukkan penerimaan yang baik dari konselor kepada kliennya. Menghadapi hal demikian, konselor perlu memahami nilai-nilai yang dianut oleh klien untuk menjaga agar konselornya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap aneh atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian, pendidikan agama Islam berperan membentuk manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Perlu dipahami bahwa pada sebagian masyarakat Indonesia ada yang beranggapan bahwa kontak laki-laki dan perempuan pada ruangan tertutup sebagaimana yang diselenggarakan dalam hubungan konseling dilarang dalam hukum agamanya. Selanjutnya saya Tazkiyah Nafira ingin menyimpulkan isi makalah kami. Kesimpulannya adalah berdasarkan materi yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pelaksanaan konseling ialah aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Menurut Al-Atas secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab yaitu ad-daba yu'addibu ta'dim, yang telah diterjemahkan oleh Al-Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar adalah adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos dan etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Sedangkan menurut konseling barat, adab atau lebih populer dengan sebutan etika atau karakter adalah sesuatu yang merujuk suatu penilaian terhadap sikap dan perilaku yang baik atau buruk, yang benar atau salah, serta bagaimana sesuatu harus diselenggarakan dan dilaksanakan. Dalam proses konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuan bimbingan dan konseling dapat terlaksana sesuai tepat sasaran dan layanan bantuan yang diberikan konselor mengandung ibadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa konseling merupakan pekerjaan profesional. Maka dari itu, kerjanya diatur dalam sebuah kode etik yang jelas. Setiap pekerjaan profesional pada dasarnya memiliki kode etik ini. Setiap anggota profesional itu harus mempelajari sekaligus
melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada kode etik. Demikian makalah ini kami susun. Kami menyadari dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami meminta untuk para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah yang akan kami buat selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.